Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir bersama saya seperti biasa Al Mukarram, Al Ustadz Azrian Jagus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Bait Al Mukarram Ari Putra Bung Arput. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz dengan sekarang lagi winter di Illinois, yang mana katanya Chicago dan sekitarnya itu dinginnya itu lebih mendinginkan daripada banyak daerah di Amerika Serikat katanya. Ya termasuk dingin lah, tapi banyak daerah yang lebih dingin lagi. Cuman dibandingin kulkas di rumah jelas lebih dingin sih emang. Lebih dingin Illinois ya. Memang Iya. kulkas kita ini belum bisa merepresentasikan keadaan sebenarnya. Oh, gitu. belum. Ya, tapi masih banyak tempat lain yang lebih dingin. Alaska itu jelas jauh lebih dingin lagi daripada di sini. Oke. Tapi ya lumayan lah, cukup dingin kok. Ya, seperti halnya demokrasi kita hari ini yang belum bisa sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai inklusivitas, nilai-nilai keterbukaan, nilai-nilai opportunity bagi semuanya. Ini sebuah laporan dari The Wall Street Journal. Mantap kan ini gue bridging referensinya ya. Ya, bridging gue itu udah kayak Budi Adiputro tuh kayaknya tuh barusan. Langsung Wall Mana Street dalam panorama demokrasi politik kita, kata Budi Adiputro. Nah, jadi in Southeast Asia, politics are increasingly a family affair. Gitu. Jadi politik di Asia Tenggara, tidak hanya di Indonesia kita berbicara politik dinasti, tapi ini menjadi sebuah tren yang terjadi di Asia Tenggara. Bahkan media selevel Wall Street Journal dan khusus membuat liputan dalam hal itu gitu. Dan seperti kajian-kajian kita sebelumnya bahwa Asia Tenggara ini adalah melting pot, dia adalah persimpangan jalan dari berbagai macam perubahan muka bumi ini gitu, berbagai macam ideologi, kepercayaan dan lain-lain, itu dia lewat semuanya di Asia Tenggara, melewati kita di Asia Tenggara gitu, dan termasuk demokrasi. Nah, ini khususnya di dalam tradisi demokrasi di Asia Tenggara ya Al Ustadz. Nah, cobalah diberikan pencerahan apakah isu tentang keikutsertaan keluarga ini di dalam politik di Asia Tenggara ini memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Seperti halnya Singapura dari Lee Kuan Yew, ada Gocotong jadi transisi, kemudian dilanjutkan oleh Lee Hsien Loong di Myanmar juga, di Kamboja katanya yang akan menggantikan Hun Sen itu anak-anaknya sendiri. Di Philippines juga sama, seperti Al Ustadz pernah katakan bahwa nyaris di dalam 5-6 kali pemilu ini di kota Davao tidak pernah lepas dari klan Duterte yang menjadi pemimpin, dan bahkan kalau Rodrigo ini nggak jadi calon wakil presiden, dan calon terkuat itu adalah Sara Duterte gitu di Filipina, yang mana di situ dia adalah wali kota Davao saat ini. Ya silakan kalau start waktu dan tempat saya persilakan. Buru-buru amat, Ri. Takut ngantuk ya? Enggak. Ya nggak tahu ya soal bisa terhindarkan atau enggak. Cuman kalau kita lihat itu kenapa keluarga itu menjadi pengikat atau jadi perekat yang dominan. Kalau menurut saya itu salah satu penyebabnya ya karena aturan main untuk mengatur suksesi kepemimpinan di banyak negara-negara di Asia Tenggara itu belum cukup mapan. Jadi kalau ibarat orang main bola itu peraturan apakah ini pelanggaran, apakah ini offside, itu masih belum cukup mapan gitu. Sehingga mereka kembali ke mekanisme yang paling intuitif untuk orang-orang. Untuk individu, mekanisme yang paling intuitif kan ya paling aman, ya keluarga kita sendiri aja yang
yang maju atau menggantikan kita. Karena kalau orang lain, kita nggak cukup yakin kan apakah orang lain di luar lingkaran keluarga ini lebih loyal dari anggota keluarga sendiri atau enggak. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga gitu kata Ya itu orang luar. kata lagu Keluarga Cemara begitu. Itu. Jadi ya karena aturan main untuk suksesi kepemimpinan itu belum cukup dipercaya oleh para pemain politik yang ada, kalau menurut saya sih seperti itu. Seperti di Filipina atau di Indonesia atau di Kamboja, di Malaysia juga, di Myanmar, itu juga kan masih faktor ya orang itu belum bisa percaya gitu dengan orang di luar lingkaran keluarganya sendiri karena untuk di Asia Tenggara itu kan bukan hanya di Asia Tenggara ya, tapi dalam sebuah sistem politik yang aturan main, lembaga, institusi itu belum cukup mapan, orang itu ya secara intuitif akan lari ke apa ya, common denominator yang mereka percaya ya keluarga itu yang paling intuitif. Ya sama kayak misalnya anak kecil gitu, kalau udah biasa sama keluarga intinya, terus dia dibawa sama orang lain, diajak jalan-jalan sama tantenya atau pamannya, itu kan ya nangis dia karena takut, "Wah ini siapa? Saya nggak percaya sama orang ini." Nah, itulah yang terjadi di kalangan elit di Asia Tenggara itu seperti itu, dan nggak cuma di Asia Tenggara, di Amerika Latin misalnya atau di Afrika juga seperti itu. Nah, itu faktor pertama. Terus faktor yang kedua itu adalah adanya semacam, keyakinan di alam bawah sadar kalangan elit bahwa seorang pemimpin, elit dan publik ya, bahwa seorang pemimpin itu seharusnya adalah seorang yang memiliki karakter sebagai man of prowess itu. Pemimpin itu harus bisa menyediakan kebutuhan dasar dari para pengikutnya. Ini kan konsep yang sudah lama, cuman di dalam alam politik yang modern seperti sekarang, pengikut ini kan bukan hanya supporter aja, tetapi juga publik secara keseluruhan. Nah, seringkali seorang pemimpin itu suka lupa atau mungkin dia sama sekali nggak tahu siapa yang harus dia layani ketika dia itu sudah menjadi pemimpin sebuah negara atau menjadi pemimpin sebuah republik atau monarki. Karena mereka masih berpikir bahwa yang harus dilayani itu ya pendukungnya aja, tim suksesnya aja. Sedangkan yang bukan pendukungnya, yang tidak terlibat dalam tim suksesnya itu nggak perlu dilayani. Nah, jadi mentalitas man of prowess ini juga yang membuat, mmm, pola suksesi kepemimpinan yang umum, yang modern itu agak susah dipahami oleh orang-orang ini. Dan dari tim sukses itu kan juga rata-rata ya banyak anggota keluarga sendiri kan yang Ya, masuk, gitu. ya biasanya sepupu jauh itu bintang 4, saudara dekat itu bintang 3. Sorry, sepupu jauh itu bintang bintang ya bintang 1 gitu kan. Mhm, Terus keluarga dekat bintang 2, terus anak bintang 3, mhm. istri bintang 4. Ya atau ini yang iparnya Ya itu iparnya itu bintang berapa lagi tuh, ya atau ya kan? mertuanya. Nah yang seperti itu. Tapi saya kira faktor utama itu adalah karena adanya ketidakpercayaan kepada institusi, kepada mekanisme, kepada ya sekarang zaman Covid ya, protokol pergantian kepemimpinan. Kita itu masih Asia Tenggara itu masih belum cukup percaya bahwa kalau negara Anda mematuhi protokol ini, itu suksesi kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik gitu. Nah, Nah, pergantian kepemimpinan itu kan masalah yang cukup serius ya kalau di Asia Tenggara itu, gitu. tapi kan gini Bang Azri, eee, ini kan ini gue contohkan ya di TRT gitu misalnya. Mhm, Kalau, once dia tidak di office lagi, itu akan banyak kasus-kasus kemanusiaan dan bahkan peradilan internasional ingin, memperkarakannya karena banyak kasus-kasus kemanusiaan yang juga, tidak bisa dilepaskan, diduga gitu peranannya Duterte sangat besar di situ gitu misalnya. mhm, Atau kita nggak tahu seperti halnya Pak Harto jatuh,
BLBI dikejar, segala macam dikejar gitu, dan bahkan itu menjadi isu campaign gitu ya dari kelompok-kelompok yang ingin melanjutkan kepemimpinannya gitu. Apakah hal-hal seperti ini menjadi hal yang tidak bisa menjadi hal yang argumentasi yang cukup adil gitu untuk mereka bisa memberikan tongkat penerusnya itu kepada keluarga sendiri gitu. Ya, itu argumentasi yang mereka tidak mau ucapkan gitu. Masa mereka mau ngucapin, "Oh iya, saya memang mendorong anak saya untuk gantiin saya karena saya banyak kasus di belakang sana." Itu kan ya nggak mungkin, tapi ya faktanya memang begitu. Ya contoh yang paling, ya kita orang Indonesia ya, contoh yang paling gamblang itu kan Pak Harto tahun 90 itu. Itu mungkin kalau Arput nanya ke Pak Sarwono atau tanya ke Pak BHM atau ya orang-orang yang cukup mmm, mengikuti perkembangan politik di tahun 90-an, Pak A.S. Hikam itu banyak yang berpendapat bahwa Pak Harto di tahun 90 itu tidak terlihat sebagai kepala negara, tapi sebagai kepala keluarga. Karena yang lebih dia pentingkan itu adalah keluarganya sendiri, bukan urusan negara lagi. Tapi keputusan-keputusan yang diambil itu, yang menjadi prioritas itu lebih banyak tentang ini bisnis cengkeh, ini tata niaga cengkeh ini perlu dikasih ke siapa. Tambang di Busang ini perlu dikasih ke siapa. Atau bahkan menjelang Pak Harto lengser itu sepatu sekolah itu dibisnisin juga. Jadi seluruh anak SD dari Sabang sampai Merauke itu kalau beli sepatu itu harus beli dari cucu daripada presiden saat itu. Dimonopoli itu sepatu anak-anak sekolah itu. Nah, itu lebih banyak ngurusin yang gitu-gitu daripada urusan republik yang jauh lebih lebih penting. Jadi ada kekhawatiran kalau misalnya para penguasa ini di Asia Tenggara pada umumnya ya, kalau mereka itu turun dan yang menggantikan mereka itu adalah orang lain, apalagi kalau orang lainnya ini adalah dari pihak yang dulu pernah mereka sakiti atau pihak yang katakanlah oposisi begitu, itu nanti akan dibalik kondisinya. Dosa-dosa mereka akan diungkap, terus skandal-skandal di masa lalu akan dibuka. Nah, jadi ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kenapa kekhawatiran seperti itu ada ya? Kembali lagi ke faktor yang pertama tadi, karena institusi, aturan main itu mereka nggak percaya. Rule of law, supremasi hukum itu tidak dianggap hal yang penting. Jadi ketika mereka berkuasa, supremasi hukum dilemahkan sehingga mereka punya fleksibilitas kan untuk mencari sumber-sumber finansial untuk, menutupi biaya politik yang mereka keluarkan untuk bisa berkuasa terus. Dan kalau kita lihat pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara yang tadi disebutkan di Wall Street Journal itu kan adalah tokoh-tokoh yang membangun kekuasaannya itu tidak berdasarkan pemikiran, tidak berdasarkan ideologi, tidak berdasarkan ide-ide yang cukup kuat dipahami oleh para pendukungnya, tapi lebih karena faktor-faktor sumber daya finansial kan. Hun Sen misalnya itu berkuasa jelas karena dia kayak Pak Harto bagi-bagi proyek. Filipina juga jelas kalau keluarga ini yang berkuasa, nanti keluarga-keluarga yang di sekitaran keluarga ini itu juga akan kecipratan. Jadi minim ideologi, sangat dibangun dengan basis patronase aja. Sehingga ketika mereka itu mau turun atau waktunya sudah habis, ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa nanti kalau mereka itu turun, penguasa yang baru itu akan membuka skandal-skandal atau kekurangan-kekurangan yang pernah mereka perbuat di masa yang lalu. Ya itu tadi kembali karena aturan itu tidak dipercaya. Supremasi hukum itu dianggap lemah dan sehingga kalau nanti pihak lain yang berkuasa, itu yang terjadi adalah mereka akan menggunakan instrumen hukum itu untuk memberi sanksi kepada penguasa yang sebelumnya. Jadi bukan rule of law, tapi rule by law, gitu. Ya. Nah, juga pernah kalau lu baca bukunya Winters itu yang oligarki itu ya. Mhm. Jadi itu tuh ya
menarik tadi apa yang Bang Azri sampaikan itu, bahwa mmm, orang nggak percaya, bahkan elit pun nggak percaya kepada institusi atau nilai-nilai, sistem nilai yang mereka jalankan juga selama ini, kan gitu. Nah, Mhm. kalau Winters mengatakan bahwa Indonesia itu demokrasi tanpa hukum, katanya. Iya. Jadi hukum dikooptasi oleh kepentingan kapital, oleh kepentingan orang-orang kuat gitu, sehingga hukum itu bekerja sesuai dengan kehendak orang-orang kuat gitu. Nah, Mhm. sehingga ketika ada transisi kepemimpinan, orang-orang kuat yang baru inilah yang meletakkan kekuasaannya di atas hukum gitu ya, Bang. Iya. Iya, betul. Nah, pertanyaan gue, apakah memang tidak ada lagi jalan untuk membuat supremasi hukum dan nilai-nilai di negara ini dipercaya gitu, ketika sistem politik kita masih kayak sekarang gitu, Bang? Sebetulnya kan reformasi itu niat awalnya itu kan untuk memulihkan supremasi hukum yang selama sejak demokrasi terpimpin ya, bukan hanya Orde Baru. Sejak demokrasi terpimpin itu digerus oleh kekuasaan kepresidenan, oleh kekuasaan eksekutif. Jadi kalau trias politika itu ada yudikatif, eksekutif, legislatif, nah itu sejak demokrasi terpimpin atau kalau istilahnya Herbert Fate itu The Decline of Constitutional Democracy atau kalau katanya Dan Lev itu transisi menuju demokrasi terpimpin itu yudikatif itu sangat tergerus kekuasaannya. Di Indonesia itu dan di bukunya Winters itu Winters juga ngomong bahwa supremasi hukum sebelum demokrasi terpimpin di Indonesia itu bagus loh. Jauh lebih baik lah daripada ketika demokrasi terpimpin dan Orde Baru karena kekuasaan yudikatif itu independen. Jaksa Agung itu bisa nangkep menteri zaman itu. Saking independennya dan argumen yang muncul adalah tradisi hukum Belanda itu masih dipegang teguh oleh para penegak hukum di tahun 50 sampai 60-an itu. Ya contoh yang sekarang udah jadi legenda itu Jenderal Hugeng, mantan Kapolri. Itu kan orang yang dibesarkan oleh tradisi hukum masa kolonial. Jadi Polisi jujurnya Gus Dur itu, polisi jujurnya Gus Dur. ya satu dari 3 polisi yang jujur katanya Gus Dur. Dan itu nggak hanya polisi, penuntut juga begitu, jaksa itu begitu, pengacara juga begitu, hakim juga begitu. Tetapi sejak adanya upaya untuk memonopoli kekuasaan di tangan eksekutif, menghimpun semua kekuasaan di tangan eksekutif, independensi dari penegak hukum itu menjadi semakin luntur. Dan semakin luntur lagi di zaman Orde Baru, karena di zaman Orde Baru itu kan kekuasaan yudikatif itu dikontrol oleh eksekutif. Hakim itu yang membayar gajinya itu Departemen Kehakiman. Kalau di Dia Amerika juga kan sama aja kan. Oh enggak, kalau di Amerika itu kan hakim itu independen, Mahkamah Agung itu Supreme Court itu independen. Tapi Gitu. tetap aja diusulkan oleh presiden kan, sama aja kan. Ya, tapi harus disetujui oleh Kongres. Hmm. Dan gajinya, administrasinya mereka urus sendiri. Sama kayak di Indonesia sekarang lah. Itu kan hakim yang gaji ya Mahkamah Agung, bukan Kemenkumham. Nah sekarang bayangkan kalau Ari menjadi hakim, terus yang bayar gajinya Ari itu presiden. Nah itu kalau nanti Ari harus memutuskan kasus kayak misalnya kasusnya Pak Tommy Soeharto waktu itu tuh, yang diputus oleh hakim siapa ya, saya lupa ya namanya, yang akhirnya meninggal itu. Nah itu berani nggak memutuskan bahwa wah saudara anak presiden ini bersalah? Nggak berani, karena yang gaji kamu presiden. Itu baru aspek gaji loh ya, belum aspek keamanan. Jadi hakim itu kan pekerjaan yang serem kalau menurut saya sih. Serem loh jadi hakim itu Ya, karena jadi hidup perwakilan, nasib orang itu kita yang mutusin dengan informasi yang sangat terbatas yang kita miliki. ya jadi perwakilan Tuhan muka bumi, Bang. Gimana nggak serem Bang kerjaannya, Bang? Iya, iya serem. Nah itu dia, jadi di masa Orde Baru itu kekuasaan yudikatif itu sudah dikontrol oleh eksekutif. Yang itulah ketika zaman reformasi itu kan dibongkar, dicoba untuk
dikembalikan ke marwahnya yang seharusnya. Tapi apakah itu selaras dengan filosofi bernegara kita, yaitu soal presidensialisme gitu, yang mana kekuasaan eksekutif itu kan begitu kuat dan punya berbagai dimensi, dimensi yudikatifnya ada, dimensi legislatifnya ada, dan tentunya juga dimensi eksekutifnya sendiri gitu. Nah, itu sih kembali ke UUD 45 yang dirancang tahun 45 itu. Kalau kita lihat undang-undang, saya belum pernah baca juga sih. Tapi kalau hasil diskusi banyak pakar ya, undang-undang tahun 50 itu kan liberal. Kenapa sih disebut liberal? Karena dalam undang-undang tahun 50, konstitusi tahun 50 itu, kekuasaan itu tidak disentralisir seperti di Undang-Undang Dasar 45. Jadi UUD 45 itu memang sangat apa istilahnya ya, sangat berat di presiden, sangat memberi kekuasaan yang luas di presiden karena ide filosofi yang dibawa dalam pembentukan UUD 45 itu banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Profesor Supomo. Prof. Supomo itu kayak pakar hukum tata negara di zaman itu yang sangat dihormati, sangat disegani, dan beliau itu sangat terkesan dengan kuatnya kekuasaan eksekutif di Jerman. Yang Weimar Constitution ya. Ya, dan itu dilihatnya kita jangan ngelihat Jerman waktu itu sebagai Jerman Nazi ya. Ini tahun 45 loh, Nazi itu belum nyerah kalah itu. Tapi Belum. Jerman yang sebuah negara yang tadinya itu dianggap tidak mengancam, bukan pemain signifikan di Eropa, tapi dalam waktu kurang dari 50 tahun, kurang dari 100 tahun, dia tuh bisa menjadi superpower yang membuat negara-negara hegemon di Eropa seperti Inggris, Prancis, atau Rusia itu ketakutan. Karena Jerman itu adalah mungkin ya negara pertama yang sukses menjalankan kapitalisme yang dipimpin oleh negara atau state-led capitalism. Dia tuh mampu mengejar ketertinggalannya dalam waktu singkat dengan menyerahkan banyak kekuasaan ke eksekutif. Zamannya Otto von Bismarck gitu. Ya, Otto Bismarck. Bismarck itu kan diktator, otokrat yang ya istilahnya benevolent autocrat gitu. Jadi autokrat yang ya hasilnya bagus gitu. Tapi ya tetap aja dia autokrat. Tapi autokrasinya dia itu bisa mentransformasi Jerman dari kerajaan-kerajaan kecil, yang paling besar kan Prusia, tapi ada Ya. Bavaria, ada Hamburg, ada yang lain-lain gitu. Nah, itu bisa disatukan dan menjadi kekuatan besar di Eropa dengan tangan besinya. Istilahnya tuh blood and steel. Jadi jargonnya Otto von Bismarck itu saya akan menyatukan Jerman dengan darah dan besi. Baca ya. Nah itu sangat menginspirasi Profesor Supomo gitu. Jadi kalau Indonesia mau maju, nah dalam waktu yang singkat, nah ini kata kuncinya itu harus digarisbawahi itu. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, model Jerman ini yang relevan karena Jepang berhasil kok. Jepang itu niru modelnya Prusia, modelnya Bismarck itu dan sukses kan. Dalam waktu kurang dari 50 tahun Jepang itu jadi kekuatan yang mengerikan. Nah itu solusinya adalah eksekutif diberi kekuasaan lebih. Gitu. Nah itulah sebabnya ketika tahun 50-an itu kan undang-undangnya dirubah. Pakai undang-undang tahun 50. Tapi ketika Bung Karno, Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden kembali ke UUD 45 itu bukannya tanpa pertimbangan. Pertimbangannya adalah kalau UUD 45 itu dipakai lagi, beliau sebagai presiden itu sekarang jadi punya kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau pakai undang-undang tahun 50. Jadi konstitusional gitu loh. Jadi kekuasaannya itu bisa dia exercise, bisa dia lakukan dengan dasar hukum yang konstitusional. Sedangkan sebelum tahun 59, beliau kan hanya bisa memainkan istilahnya kalau di politik Amerika itu bully pulpit lah. Menggunakan lembaga kepresidenan yang selalu disorot oleh
Untuk oleh pidato. media atau disorot oleh publik untuk menyampaikan ide-idenya. Tapi ya nggak lebih dari itu, dia nggak punya instrumen birokratik, tidak punya instrumen kelembagaan untuk memaksa birokrat, untuk memaksa aktor politik untuk menjalankan idenya. Tapi dengan kembali ke UUD 45, dia tuh sekarang punya mekanisme konstitusional untuk memerintahkan aparatur negara untuk melaksanakan ide-idenya. Dan itu difasilitasi oleh UUD 45. Entity of consciousness like a burning fire. Ya kan, Gitu. gitu kan. Iya. Ya kan? Beli papit. Boleh Oke. palpit. Nah, kita balik ke soal keluarga tadi, Bang Azri. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Nah, jadi di tengah segala aturan main yang tidak jelas ini, tapi di negara-negara yang institusi demokrasinya belum established tadi, ini gue tekankan lagi, institusi demokrasinya belum established, di mana kita belum percaya sama nilai-nilai, tapi selalu ada resistensi juga, nggak semudah itu juga untuk mengantarkan kepentingan-kepentingan keluarga di dalam politik gitu ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Tapi tetap aja tidak melewati sebuah jalan yang mulus gitu. Tetap ada obstacles yang harus dilewati gitu. Ya misalnya ya seperti Bang Azri contohkan tadi, bahwa Orde Baru ketika 90-an itu Pak Harto bukan lagi kepala negara tapi kepala keluarga gitu. Dan akhirnya tidak jauh dari tahun 90 kekuasaan Pak Harto harus selesai gitu ya. Dan juga banyak contoh, misalnya di apakah ya maksudnya banyak contoh di daerah-daerah juga sama gitu, tidak banyak juga politik dinasti ini yang tidak berhasil juga melanjutkan kekuasaannya gitu. Jadi ya maksud gue, kesadaran publik soal kepercayaan publik terhadap transisi dan suksesi kepemimpinan itu sebenarnya ada, dan gue nggak tahu apa penjelasannya gitu loh Bang, ketika memang kekuatan keluarga yang established ini dapat bergeser ke munculnya kepercayaan publik gitu. Jadi maksudnya gimana? Publik Ya, itu sebetulnya nggak suka dengan ya, politik ternyata dinasti atau gimana? nggak segampang itu, banyak proses dan banyak obstacles yang juga harus dihadapi gitu misalnya. Ya, ya memang banyak kendalanya. Cuman mungkin yang menjadi faktor yang sangat menentukan itu adalah apakah keluarga ini memegang kekuasaan politik atau enggak. Maksudnya memegang kekuasaan politik itu apakah elit politik yang ingin membangun dinasti atau membangun kekuasaan politiknya di sekitar keluarganya atau mewariskan tongkat estafet kepemimpinan di keluarganya itu dia itu sudah menguasai instrumen-instrumen negara atau enggak. Karena kalau menurut saya di negara yang seperti Indonesia, negara seperti Kamboja yang apa ya? Ini kalau istilahnya Richard Robinson itu kelas sosialnya itu masih belum cukup mapan. Itu siapapun yang memegang negara, siapapun yang menjadi kepala negara itu punya peluang jauh lebih besar untuk membangun kekuasaannya sendiri. Ya contoh yang paling jelas itu ya Orde Baru. Pak Harto itu kalau misalnya nggak jadi kepala negara, itu nggak bisa jadi apa-apa. Tapi karena dia jadi kepala negara, dia itu bisa membangun basis kekuasaan yang cukup dalam gitu loh, cukup mapan basis kekuasaannya. Nah ini beda dengan di Filipina. Kalau di Filipina itu elit-elit politiknya itu basis kekuasaannya sudah cukup dalam. Jadi agak susah untuk orang yang menjadi presiden untuk mengeliminasi keluarga lain, untuk mengeliminasi kasyik atau oligark yang sudah ada karena mereka basis kekuasaannya itu udah real, bentuknya tanah Dalam yang ini sangat. maksudnya gimana Bang? Kedalaman basis ini apa dimensinya? Mereka itu udah sangat
punya kekuasaan yang absolut di wilayah tempat mereka itu berada. Misalnya kayak Duterte di Davao, itu nggak bisa digoyang itu. Karena itu udah jadi kayak fiefdom, udah jadi kayak kerajaannya dia, udah jadi kayak kesultanannya dia itu di situ tuh. Atau kayak keluarga siapa sih yang dari Visayas tuh, dari Cebu, Osmena. Osmena itu udah 4 keturunan loh. Itu kalau di situ ya pasti dia lagi yang menang, dia lagi yang menang. Jadi Tapi kayak nggak di bisa Jerman itu jelas-jelas ke kerajaan-kerajaan kecil, tapi bisa direform gitu. Ya di reformasinya itu kan setelah melewati banyak ancaman-ancaman revolusi kan. Jadi makanya kalau di buku Oligarkinya Winters itu kata dia oligarki ini nggak bisa dihapuskan. Mau supremasi hukumnya bagus atau supremasi hukumnya lemah itu oligarki itu akan tetap ada. Satu-satunya cara untuk mengeliminasi oligarki itu ya kekayaannya dirampas, ya itu kan revolusi itu. Iya kan? No, itu dia secara gamblang ngomong gitu. Enggak bisa. Solusinya Karena marxisme juga solusinya. iya, karena kalau hukum diperbaiki sebagus-bagusnya hukum itu juga yang mampu bayar pengacara bagus siapa? Orang kaya juga kan. Jadi ya satu-satunya cara untuk mengurangi atau mengeliminasi mereka ya direbut aja kekayaannya. Nah, cuman merebut kekayaan itu gimana? Kalau pakai doktrinnya Lenin kan ya diktator proletariat. Nah, terus nanti yang mengontrol diktator itu siapa? Nah, ini kan yang susah. Saya atas nama rakyat merebut harta orang-orang kaya. Nah, terus begitu harta itu ada di tangan saya, yang mengawasi saya terus siapa? Karena saya yang punya power sekarang. Itu gimana? Gitu masalahnya. Makanya revolusi itu kan seringkali tidak membawa situasi menjadi lebih baik, tapi kadang malah membawa situasi menjadi lebih buruk. Atau malah menimbulkan kekacauan baru atau melahirkan diktator baru. Ya misalnya kayak di Perancis. Itu setelah revolusi Perancis justru lahir kaisar yang lebih kuat yang namanya Napoleon. Di Rusia itu dinastinya Tsar Nicholas hilang, muncul Stalin yang jauh lebih powerful, yang jauh kekuasaannya itu justru lebih tersentralisir dibandingkan ketika Rusia itu di bawah monarki. Atau Kamboja ketika Pol Pot itu berkuasa justru dia itu lebih sentralistis, jauh lebih powerful dibandingkan ketika Norodom Sihanouk masih berkuasa. Ya soalnya itu, oke, saya atas nama rakyat merebut aset-aset, merebut harta kekayaan orang-orang kaya ini. Mereka ini hanyalah lintah yang menyedot kesejahteraan dan menyedot harta rakyat. Tapi begitu harta itu ada di tangan saya, nah yang ngontrol saya siapa? Itu kan yang jadi dilema itu. Ini berarti valid tesis gua. Wih, apa tesis? Kalau Marx bilang the religion is the opium of society, katanya. Kalau kata Marx. Terus? Ya. Kalau kata Zizek, the society is the opium itself, katanya. Kata Zizek begitu. Tapi kalau kata gua, revolution is the opium of society. Siapa yang akan kontrol? Opium tuh nggak bisa dikontrol. Nggak bisa. Iya kan? Yeah. Revolusi adalah candu kalau buat gua. Bukan revolusi. Ya niatnya bagus, cuman dilemanya itu begitu kekuasaan itu berpindah tangan, nah yang akan mengontrol si penguasa yang baru itu siapa? Nah ini tema kita selanjutnya. Wih. Oke, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Dah.